Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Allah untuk segala kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Dia yang mengasihi bersama dan tidak pernah meninggalkan kita, akan terus menuntun dan membimbing kita pada air yang tenang dan rumput yang hijau. Kita percaya bersama dengan Kristus kita akan mengerjakan, melakukan perkara yang besar, sebab cinta, kebaikan, dan kemurahannya selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik dari STT, dari berbagai denominasi dan berbagai daerah atau tempat, sehingga terkumpul dalam Zoom webinar Kepemimpinan Tanpa Batas bersama dengan saya Pendeta Dr. Hans DTH. Kita akan mulai dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Engkau ada, hidup dan berkuasa. Engkau menjamah, mengurapi, menguduskan, dan memberkati pekerjaan. Kasih kuasa kemurahan-Mu nyata. Engkau intervensi, ambil alih, nyatakan kebaikan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu, hadirat kemuliaan dan berkat-Mu. Tuhan, pimpin tuntun bimbing pekerjaan ini, pelayanan ini bagi hormat nama-Mu. Serahkan hati hidup, mohon Tuhan intervensi, ambil alih. Ditinggikan Engkau, diagungkan, dimuliakan Kau selamanya. Terpuji Engkau. Kami mohon kasih karunia-Mu dan berkat melimpah di dalam webinar pada malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini kita akan bersama-sama dengan satu tema, kepemimpinan berhasil atau successful leadership. Betapa pentingnya seorang pemimpin memiliki dream yang kemudian ditindaklanjutin sehingga menjadi seorang pemimpin yang berhasil, ya. Now, what is the meaning successful leadership? Apa yang dimaksudkan? Kepemimpinan berhasil adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, melakukan sesuatu yang mendatangkan atau mendapat hasil dan berbuah sesuai dengan tujuan atau yang diharapkan. Berhasil dalam artian capaian-capaian, keinginan, ataupun juga cita-cita, tujuan planning yang sudah dicanangkan bersama itu tercapai. Itu yang disebut dengan kepemimpinan berhasil, ya. Nah, kepemimpinan berhasil dalam perspektif berbagai tokoh-tokoh itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan agar kita bisa maju bersama untuk melihat sesuatu yang baik. Nah, saya kira ada dua tokoh yang perlu kita perhatikan. Ini sahabat saya, seorang profesor walaupun sudah meninggal dunia, dan tokoh kepemimpinan Kristen tentunya, yaitu John Maxwell, ya. Profesor Dr. H. Tirta Miharja itu menjelaskan tentang 10 langkah untuk menjadi pemimpin yang berhasil. Yang pertama, visi. Jangan melakukan kepemimpinan jika tidak punya visi. Mau dibawa kemana? Walaupun kadangkala visi ini menjadi sesuatu yang menyesakkan kita, dalam artian ada satu target atau pencapaian yang harus dilakukan untuk hal tersebut. Sebaliknya, pemimpin yang tidak menetapkan visi, wah, itu seperti layangan yang limbung, ya. Kemudian langkah yang kedua adalah perubahan. Perubahan apa? Suatu tindakan untuk mencapai satu tujuan. Ada satu pergeseran yang terjadi membuat seseorang tidak nyaman dari yang biasanya. Kenapa? Demi sebuah visi. Karena tujuan itulah mengakibatkan seseorang melakukan perubahan. Perubahan dalam berpikir, perubahan dalam bertindak, juga perubahan dalam berkata-kata, bahkan perubahan dalam menggunakan waktu yang mungkin juga mengganggu kehidupan rumah tangganya. Tetapi itu semuanya harus dihadapi dan dimanage sedemikian baik untuk sebuah pencapaian yang disebut dengan pemimpin yang berhasil. Langkah yang ketiga adalah pengaruh. Pemimpin tidak bisa kerja sendiri, dia harus punya follower. Ya. Ketika dia punya pengaruh, maka ada orang lain yang menjadi volunteer mungkin, atau mungkin yang harus dikasih payroll, it's okay, no problem. Yang penting dia melakukan tugas itu. Jadi ketika pengaruh nih tumpul, berat sekali kepemimpinan itu move. Langkah keempat itu kreativitas. Nah, carilah sesuatu
yang menjadi kunci, pikirkanlah sesuatu yang kreatif untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Jadi begini, dulu saya hamba Tuhan yang paling tidak suka itu di expose, ya. Itu sebelum pandemik. Susah menemukan video saya di YouTube. Karena memang saya orang yang tidak suka tampil di publik begitu, ya. Walaupun saya sudah menulis buku dan melakukan banyak hal juga di dalam pelayanan, terutama di dunia pendidikan sekolah tinggi teologi, ya. Namun semuanya itu tersimpan, tidak terekspos. Nah, pandemik datang. Ya tanda kutip, ya. Akhirnya apa? Saya orang yang hampir setiap hari melakukan pelayanan di depan layar. Apakah itu khotbah yang langsung di-shoot, maupun juga mengajar lewat Zoom, ataupun webinar-webinar. Kenapa? Karena itulah yang harus dikerjakan di tengah-tengah pandemik ini kalau mau reach another, maupun juga help another. Menjangkau orang yang lain, atau menolong orang yang lain. Kemudian langkah yang kelima itu karakter. Wah, ini penting banget, ya. Powernya itu ada di karakter. Skill bisa diasah, influence bisa bertambah, tapi karakter itu harga mati. Ketika kita kehilangan karakter, maka dapat dikatakan tamatlah riwayat kita sebagai seorang pemimpin. Nilai jual daripada seorang pemimpin itu the first and the best. Yang pertama dan terbaik adalah karakter. Langkah keenam adalah pengaturan waktu, ya, timetable. Maaf nih, to the point aja. Orang yang biasa bekerja di gereja, bukan di satu gereja yang tersistem sedemikian rupa, itu kalau diminta timetable, kadang-kala reaksinya negatif. Pak, boleh enggak minta KPI-nya? Apalagi kalau yang minta bukan seorang pendeta. Responnya negatif. Kenapa? Siapa lu, ya? Ini bicara culture lagi. Bicara tentang habit di dalam kepemimpinan. Apakah church, company, ataupun juga society harus ada timetable-nya supaya bisa lakukan cross check, bisa lakukan evaluasi. Sebab kalau enggak repot. Yang ketujuh, mengambil keputusan, decision. Pemimpin yang paling parah itu adalah pemimpin yang enggak pernah ambil keputusan. Walaupun keputusan itu salah, itu jauh lebih baik dibanding pemimpin tidak mengambil keputusan. Bukan berarti ceroboh, ya. Tetapi harus ambil keputusan. Tidak bisa diam pemimpin. Pemimpin yang tidak ambil keputusan, itu justru dimanfaatkan oleh bawahannya atau timnya. Jadi bulan-bulanan. Langkah ke-8, mengatur konflik. Bagaimana dalam situasi kritis ini bisa mengatur konflik itu tidak merugikan. Win-win solution. Dalam ilmu alternative and issue, Norman Geisler berkata bahwa ketika kita diperhadapkan dengan priority, demi untuk satu kepentingan dan manfaat yang lebih besar, maka jika harus mengorbankan, jika harus loh, ya, jika harus, tanda kutip jika harus, mengorbankan kepentingan yang lebih kecil, maka itu harus dilakukan demi untuk mengambil
manfaat yang lebih besar lagi. Nah, langkah ke-9 itu kesehatan. Maksudnya apa? Ada satu model penting yang perlu dijaga agar organisasi itu tetap sehat ya. Ke-10 suksesi. Problem di kepemimpinan perusahaan yang dibangun oleh keluarga, it's okay, no problem. Gereja yang dibangun oleh family, it's okay, no problem. Tetapi saya lebih melihat ada satu case yang sangat tidak baik. Apa itu suksesi? Kalau Anda menjadi seorang gembala, mau menurunkan penggembalaan itu kepada anak Anda, tidak ada yang salah. Dan itu tidak dilarang oleh Alkitab. Jika Anda memimpin perusahaan dan menurunkan kepada anak Anda, tidak ada masalah. Apapun yang Anda kerjakan jika Anda ingin turunkan kepada keluarga Anda, tidak ada masalah. Justru saya merasa jika Anda memulai apakah church company, Anda menurunkan warisan atau legacy kepemimpinan itu kepada keluarga Anda, it's good. Cuma harus di-prepare. Harus dipersiapkan, harus di-equip, harus di-build up supaya suksesi kepemimpinan ini terlihat dengan jelas. Hebatnya seseorang itu bukan apa saja yang sudah dihasilkannya, tetapi bagaimana itu bisa diteruskan oleh orang lain. Karena hidup terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Gitu ya. Nah, pemimpin yang berhasil itu dipastikan memiliki visi yang jelas, kreatif untuk melakukan suatu perubahan demi kemajuan dalam waktu yang tepat, the right man on the right place, mengelola konflik menjadi kekuatan untuk meraih keberhasilan yang lebih besar lagi, dan rela memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggantikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang baru. Tentu kualifikasi, kaderisasi, capacity, dan sebagainya itu sudah memenuhi semuanya. Nah, pemimpin yang demikian disebut pemimpin yang besar karena apa? Tidak mengerjakan segala sesuatu secara sendiri. Karena orang yang memimpin mengerjakan segala sesuatu secara sendiri, dia akan cenderung untuk merasa berjasa sendiri. Perlu ada teamwork untuk bisa together mengerjakan sesuatu secara bersama-sama sehingga well done, finish. Nah, itu sebabnya keberhasilan yang sesungguhnya itu yang disebut successful leadership adalah kemampuan memimpin yang bukan hanya hasil kepemimpinan itu dinikmati sendiri, tetapi orang lain juga merasakannya. Joko Santoso Muljono itu memberikan penjelasan begini. Seorang pemimpin yang ingin berhasil hendaknya menyadari bahwa landasan utama seorang profesional adalah memiliki sikap disiplin yang tinggi dengan dasar kehormatan yang mendalam. Jadi Joko Santoso ini memberikan penekanan. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, maka profesionalisme itu penting. Salah satunya adalah disiplin. Ketika seorang pemimpin sesuai dengan rule-nya, on the track, sebutlah begitu ya, aman dia. Tapi ketika hatinya mulai terganggu untuk tidak disiplin, mulai ada toleransi lobby-lobby yang keluar dari on the track, itu bahaya. Masih aman kalau belum berbenturan dengan konflik, tapi pasti berbenturan dengan konflik cepat atau lambat. Dan tidak ada yang aman kalau pemimpin tidak on the track. Di jalurnya maksudnya. Nah, seorang pemimpin yang berhasil hendaknya menyadari landasan utama profesionalisme itu adalah disiplin ya. Dan itu merupakan kehormatan bagi dirinya. Nah, seorang pemimpin yang menginginkan kesuksesan harus mempunyai mimpi. Mimpi dulu. Baru bisa mencapai sesuatu. Ini only testimoni. Saya ini orang kampung, asli orang Balikpapan.
dibesarkan di Gunung Steleng, yang disebut sekarang itu Penajam. Ya, katanya sih menjadi ibu kota baru untuk Indonesia. Ya. Itu tempat saya dibesarkan, ya, Penajam. Waktu saya sekolah SD, itu hanya ada satu SD Impres di Penajam waktu itu. Dalam anugerah Tuhan, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi SMA kelas 1. Sebelum saya masuk maksudnya. Waktu tamat SMA saya diinjili dan saya terima Yesus. Kemudian saya pengen enggak sekolah SMA lagi. Dengan tujuan saya sekolah tetap. Cuma ibu saya yang tidak born again itu, tidak lahir baru, belum terima Yesus itu, memarahi saya supaya saya jangan pergi sekolah Alkitab, tamatkan saja pendidikan saya SMA, nanti setelah itu saya kuliah. Bagi seorang Hanas yang dibesarkan di Penajam, itu belum pernah merantau kemana-mana. Pertama kali saya merantau, saya pergi ke Sulawesi Utara, dan saya menempuh studi di sana selama 5 tahun, selesai sarjana teologi. Saya masih ingat, tidak bermaksud apa-apa, nama pendeta Yakob Nahue MA. Wah, itu saya kalau baca itu bergetar hati saya. Gelarnya tinggi sekali. Saya pikir MA begitu. Wah, ini gelar master ini luar biasa. Mimpi ini baru bisa dapat. Tetapi dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, sesuai dengan kebesaran dan cintanya, mimpi harus dibangun. Saya mulai bermimpi. Mulai bermimpi yang sebenarnya saya juga takut sebenarnya. Kenapa? Karena saya pikir mimpi bahkan kagak kesampaian orang kampung ini. Penajam, orang Penajam. Cukuplah sudah merantau di Sulawesi Utara. Saya mimpi mau sekolah di tempat the best untuk sekolah Injil. Namanya Evangelical Theological Seminary of Indonesia. Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia, Yogyakarta. Itu tahun 98 itu merupakan masa-masa yang luar biasa. Terjadi krismon di negeri ini. Ya, dan saya mulai kuliah. Wah, hambatan rintangannya luar biasa. Maklum, saya tidak didukung oleh keluarga dan juga tidak didukung oleh gereja. Jadi berangkat only by faith. Di tengah-tengah pendidikan ini, 1 semester krismon, teman saya bilang silahkan pulang dengan tiket sendiri, mau terus kuliah, silahkan dengan uang sendiri. Saya tidak malu menyaksikan ini. Bagaimana membangun mimpi itu menjadi kenyataan. Sudah mau pulang, pakaian-pakaian saya sudah rapikan, buku-buku sudah saya rapikan, rencana mau jual di Loaan supaya dijual, kembali ke Balikpapan. Tapi dalam hati saya terbesik begini, malu juga pulang dengan gagal. Orang Bugis biasanya kalau berlayar kapalnya kalau perlu dibakar supaya enggak ingat pulang kembali ke kampung halaman. Seorang mentor saya berkata begini, Hanas, kalau hanya karena financial kamu berhenti, Tuhan itu kecil sekali. Wah, sebagai orang Bugis ditantang begitu, saudara. Dalam iman dengan kekuatan Yesus Kristus, saya mulai ambil tindakan. Kepala di bawah, kaki di atas untuk berdoa sampai jungkir balik. Puasa. Nggak mudah. Saya butuh duit yang banyak waktu itu karena nggak ada sponsor. Intinya saya mau sampaikan karena kesaksiannya terlalu panjang. Jangan bicara kepada pendeta Dr. Hanas, kamu tidak sekolah dan tidak kuliah, hanya karena kamu tidak punya uang. Nanti kamu malu. Kenapa? Yang menjadi keynote speaker malam ini tidak pernah memulai studi dengan uang. Tetapi mulai dengan sebuah mimpi. Mulai dengan sebuah cita-cita. Dalam kemurahan Tuhan, bisa dicek rekam jejak pendidikan saya. Untuk program Master of Theology 4 tahun. Untuk program MTH Leadership 2 tahun. Untuk program Doktor Teologi 3 tahun. Untuk program pengkajian Kristen. Untuk pengkajian Islam sekitar 3 tahun. Bagaimana bisa menyelesaikan studi itu? Jawabannya cuma satu.
dimulai dari sebuah mimpi, bukan karena ada uang. Jadi menjadi pemimpin yang berhasil harus dimulai dari sebuah mimpi. Setiap pemimpin harus punya mimpi atau cita-cita. Memiliki mimpi berarti memiliki power untuk mencapai harapan mimpi atau keberhasilan. Dan tentu harus diikuti dengan langkah-langkah yang jitu atau langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang handal. Ya. John Maxwell selanjutnya berkata, kuasa impian yang dijunjung dengan sikap yang benar, kalau Anda hanya mempunyai satu tetapi tidak mempunyai yang lain, Anda tidak akan sanggup menempuh jarak jauh. Sebuah mimpi tanpa sikap yang positif menghasilkan seorang pemimpi semata. Mimpi siang bolong nih ya. Tetapi sikap yang positif tanpa impian menghasilkan orang yang menyenangkan, yang tidak sanggup meraih kemajuan. Sebuah impian dengan sikap yang positif menghasilkan seseorang yang tidak terbatas kemungkinan serta potensinya. Wah, untuk bisa tamat dari STT Injil Indonesia Yogyakarta, terlalu banyak saya masalahnya. Satu, tidak didukung oleh gereja maupun keluarga. Sambil kerja, sambil kuliah. Kuliahnya bukan kuliah irregular. Kuliahnya dari jam 7 sampai jam 2. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berangkat weekend. Pelayanan saya bukan cuma sampai di Jawa, tetapi sampai di Pelabuhan Ratu dari Yogyakarta. Menangis di atas kereta, menangis di atas bis, bukan karena sayang diri, tapi karena waktu yang sempit untuk belajar. Namun semangat membuat semuanya bisa terlewati. Dengan penuh kerendahan hati saya mau katakan dalam kesempatan ini, 4 tahun kuliah di STT Yogyakarta, saya tidak pernah mengerjakan tugas-tugas perkuliahan saya dengan cara yang normal. Maksudnya, mesin ketik harus dibawa ke tempat pelayanan, belajar di atas bis, di atas kereta. Bukan di waktu khusus, di tempat kos-kosan. Kenapa? Karena saya tidak punya waktu untuk belajar di tempat yang normal. Saya harus menggunakan waktu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin untuk bisa menyelesaikan studi. Dalam kemurahan Tuhan, saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan IP 3,7, 130 SKS. Itu dari ketidakmungkinan. Ya. Jadi sambil kuliah, sambil kerja itu ya. Nah, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang memiliki mimpi. Namun harus ada tindakan yang benar untuk mencapai tujuan tersebut. Jangan takut untuk bermimpi. Sebab sejak awal Allah sudah memilih dan menentukan kita untuk menjadi seorang pemenang. Di antara jutaan calon manusia yang menang lainnya, itu adalah saya dan Anda. Yang menentukan kita untuk menjadi pemenang, ya, yang menghendaki kita untuk memiliki mental yang unggul. Kesusahan, kesulitan, tekanan, bahkan depresi yang mungkin Anda alami. Ingat, dalam kepemimpinan yang sukses, itu tidak melawan, tetapi mempercepat langkah-langkah Anda untuk ada di atas puncak kepemimpinan. Samuel Tirta-Miharja menjelaskan, ada 4 ujian yang dilewati yang perlu kita perhatikan. Yang pertama disebut adaptive capacity, kemampuan beradaptasi. Pemimpin yang berhasil mampu bertahan dalam satu kemunduran yang tidak dapat dihindari. Dia akan tetap bertahan sekalipun orang lain meninggalkan dia. Mungkin hatinya hancur, namun tetap belajar dari pengalaman tersebut untuk bisa jadi pemimpin yang sukses. Yang kedua, ujiannya itu share meaning, artinya membagi visi. Pemimpin yang hebat itu mau terlibat untuk share meaning. Bagi visi kepada orang lain. Dia tidak bisa mengerjakan sendiri. Visi yang kamu simpan di dalam hati tidak sharing kepada orang lain, maka kamu akan tertatih-tatih dan sudah mati sebelum visi itu tercapai. Mengapa? Karena semakin banyak orang yang tahu tentang visi yang Tuhan ditaruh di hati kita, maka semakin banyak orang yang bekerja bersama dengan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Ujian yang ketiga disebut distinctive voice. Suara yang khusus. Memiliki suatu suara yang khusus yang memberi dorongan untuk mengkomunikasikan keyakinan, keinginan untuk melakukan hal yang benar. Jadi, ada sesuatu yang menjadi kekuatan ketika dia berbicara back to vision, back to vision, back to vision.
Senior saya dalam teologi namanya Pendeta Dr. Chris Marantika. Saya kalau lihat muka dia di kampus, selalu saya teringat visi Indonesian for Christ, 1-1-1. Di dalam kelas, semua kita langsung, siapa Chris Marantika? 1-1-1. Pokoknya kalau dengar nama Chris Marantika, dari Indonesia sampai ke Amerika dan Jerman, selalu dikenal sebagai apa? 1-1-1. Indonesian for Christ. Dan saya melihat itu ya, bagaimana dia menseringkan visinya. Khotbah Natal terkoneksi dengan Indonesian for Christ. 1-1-1. Ngajar mata kuliah eskatologi terkoneksi dengan vision Indonesian for Christ. 1-1-1. Satu alumni di satu generasi mendirikan satu jemaat di satu tempat. Indonesian for Christ. 1-1-1. Triple 1. Ujian yang ketiga disebut sense of integrity. Arah dari integritas. Mempunyai satu integritas yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang jahat. Baik. Nah, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang dapat beradaptasi dengan segala keadaan. Tajam dalam menjelaskan visi, memiliki pendirian yang selalu konsisten pada kebenaran, integritasnya terbukti, mampu mengembangkan kepemimpinan. David T. Kyle menjelaskan ada 4 kekuatan sebagai peta pengembangan kepemimpinan. Pertama dia bilang kehadiran, kedua tekad, ketiga kebijaksanaan, dan yang keempat adalah rasa ibah. Nah, 4 kekuatan ini ya merupakan modal atau pola fundamental yang menjadi wadah bagi pengembangan kepemimpinan. Nah, pemimpin yang berhasil itu berani mengambil keputusan strategis yang sangat dipengaruhi oleh kualitas intellectual quality, emotional quality, and spiritual quality. Nah, ini tidak boleh dilupakan ya. Kesuksesan dalam kepemimpinan bukanlah suatu tujuan, melainkan suatu perjalanan yang membuat kita sebagai seorang pemimpin dapat memenangkan kekalahan dan keputusasaan. Jadi, success is not purpose, but process. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa memenangkan kekalahan dan memenangkan keputusasaan. Tapi tidak bermakna bahwa keberhasilan itu tidak terukur atau tidak terlihat. Nah, itu secara general. Sekarang kita bicara tentang biblical foundation, kepemimpinan berhasil. Saya kira kita coba lihat pada malam ini adalah Joseph ya. Yusuf menjadi pribadi yang sangat menarik untuk dikaji terkait dengan kepemimpinan berhasil ini ya. Kejadian 39 ayat 1-23 menjelaskan hal tersebut. Yusuf adalah pemimpin yang berhasil dan berbuah dari satu kondisi yang sebelumnya sangat tidak mungkin secara manusiawi, atau saya sebut sebagai manusia masuk kotak, tamat karirnya. Kenapa? Karena satu, Yusuf itu dilemparkan ke dalam sumur. Kejadian 37 ayat 24, kemudian Yusuf dijual kepada orang Ismail, Kejadian 37 ayat 28, yang ketiga Yusuf dijual kepada Potifar, Kejadian 37 ayat 36. Histori ini saya sebut Yusuf masuk kotak. Tamat karirnya. Nggak ada lagi harapan melihat, jangankan sukses. Hidup apa ada normal saja sulit. Kenapa dia menjadi budak? Nah, namun setelah melewati proses Tuhan, Yusuf menjadi berhasil dalam kepemimpinannya. Wow, amazing, very awesome. Pertama, berkuasa atas istana Firaun, Kejadian 41 ayat 40. Kedua, perintahnya ditaati, Kejadian 41 ayat 40. Ketiga, dibedakan dari Firaun hanya dari segi tahta, Kejadian 41 ayat 40. Yang keempat, menjadi orang kedua di seluruh Mesir, Kejadian 41 ayat 41. Ingat, Mesir itu bukan tempatnya orang Israel. Artinya dia menjadi pemimpin, orang kedua, bukan di komunitasnya, bukan seetniknya, tetapi di bangsa yang lain. Nah, big question, bagaimana Yusuf memimpin sehingga menjadi seorang yang sangat berhasil?
Kejadian 39 ayat 1-23 menjelaskan hal tersebut ya. Saya kira saya tidak perlu baca secara kronologi, langsung saja ciri-ciri ataupun indikator, tanda-tanda apa sih yang membuat Yusuf ini menjadi pemimpin yang berhasil. Tadi saya sudah jelaskan 4 keberhasilan Yusuf ya. Saya ulangi kembali supaya kita ingat. Pertama, berkuasa atas istana Firaun, Kejadian 41 ayat 40. Kedua, perintahnya ditaati. Tidak ada yang tidak bisa mendengarkan dia. Kejadian 41 ayat 40. Ketiga, dibedakan dari Firaun hanya dari segi tahta, tidak lebih dari itu. Kejadian 41 ayat 40. Kemudian menjadi orang kedua di seluruh Mesir. Kejadian 41 ayat 41. Kejadian 41 ayat 40 dan ayat 41 memberikan executive summary seperti apa hebatnya Yusuf menjadi seorang pemimpin. Nah, overall dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23 ini, maka ada beberapa hal yang menjadi ciri. Yang pertama itu Yusuf memiliki kemampuan melakukan tugas. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua itu menyatakan hal tersebut. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Menarik ya. Istilah berhasil dalam ayat 2 itu merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani masliah. Merupakan bentuk verb hipil partisipal maskulin. Singular absolut dari akar kata salah. Secara gramatikal diartikan ia atau Yusuf. Yang menyebabkan keberhasilan, keberuntungan yang berkesinambungan bagi orang lain. Jadi yang menyebabkan berhasil itu dalam rumah Potifar adalah Yusuf. Nah, pada ayat ketiga dikatakan Yusuf berhasil. Istilah berhasil ini digunakan kedua kalinya pada ayat yang ketiga ya. Sehingga Yusuf tinggal di rumah Potifar. Ini ciri yang tidak bisa disangkal daripada successful leadership. Nah, istilah salah ini digunakan dalam konsep Timur Dekat kuno, bermakna menjadi makmur, sukses, berada dalam kondisi baik, dan menyejahterakan ya. Dalam Old Testament, Perjanjian Lama bermakna menjadi sukses atau membuat sukses. Ya. Satu aktivitas yang berhasil dalam berbagai bidang kehidupan, yang menggambarkan sebuah perjalanan atau karir yang sukses. Nah, secara teologis, dikatakan dalam Nehemia 2 ayat 20, orang yang sukses itu mematuhi hukum. Hukum apa? Hukum Allah. Diperkuat dalam Yesaya 55 ayat 11 ya. Tidak kembali dengan kosong, tapi apa yang diinginkan berhasil. Nah, kehidupan yang mampu melakukan tugas atau disebut berhasil ini tidak mudah, saudara-saudara. Karena Yusuf terlebih dahulu dibawa ke Mesir melewati ujian yang luar biasa. Yusuf berhasil karena ia percaya kepada janji-janji Allah. Ia terlatih untuk bekerja keras dimulai dari seorang budak hingga menjadi asisten pribadi Potifar, merupakan suatu rencana Allah sekaligus harus dipisahkan dari keluarganya yang bisa menjadi parasit untuk percepatan bagi kesuksesan Yusuf. Jadi jelas bahwa Yusuf sebagai pemimpin berhasil itu menjalankan tugas sebagaimana yang diperintahkan Potifar, sehingga tinggal bersama-sama Potifar dikarenakan Tuhan menyertai. God with us, Immanuel. Allah beserta dengan kita, itu betul-betul dialami oleh Joseph. Saya mau sampaikan dalam kesempatan ini. Yusuf berhasil karena memiliki kemampuan melakukan tugas. Bukan karena Potifar memiliki
Allah yang sama dengan Yusuf, Yahweh. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan, di tengah-tengah dunia, di mana ada banyak orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi, barometer pertama, sukses adalah kemampuan melakukan tugas. Bukan karena nafasmu, kata-katamu, kata-kata Kristiani. Tapi karena kemampuanmu melakukan tugas. Bagi orang tidak percaya, dia tidak perlu mendengarkan tentang Tuhan. Tetapi apa yang kamu kerjakan, itu menunjukkan bahwa kamu beriman kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saya percaya, karena Yusuf memiliki Yahweh, maka dia mampu menjalankan tugas. Bersama dengan orang-orang yang tidak percaya Yahweh, yaitu Potifar. Yang kedua, memiliki hati yang melayani Tuhan. Wow, heart serve to God. Yusuf pemimpin yang memiliki hati melayani Tuhan. Ini jelas ya. Pada ayat 3-5 dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kejadian 39 ayat 3-5 menjelaskan bagaimana Yusuf memiliki hati yang melayani. Menarik. Istilah melayani diterjemahkan dari kata waye saret. Merupakan gabungan dari we participle conjunction dan syarat, merupakan pepiel verb konsekutif imperatif orang ketiga maskulin singular. Secara gramatikal diartikan ia dan ia atau Yusuf tadi ya, telah melayani sungguh-sungguh. Melayani sungguh-sungguh ini artinya apa? Dengan kualitas yang semakin meningkat. Nah, kembali itu diperkuat. Bukan ayat 3, tapi ayat 5 memberikan penguatan. Yusuf diberi kuasa dalam rumah Potifar dan seterusnya. Sikap yang melayani ini merupakan ciri kepemimpinan berhasil. Udah wes ora payu mas. Mbak, sudah ndak laku. Pemimpin yang bosi. Pemimpin yang berhasil itu justru pemimpin yang melayani. Bukan berarti tidak profesional. Tapi sikapnya untuk touch heart. Menjamah hati itu dengan melayani akan membuat dia unlimited dalam kepercayaan yang diberikan oleh majikan. Yusuf tidak ada harta kekayaan yang tidak dihandle, di take care olehnya. Karena apa? Hati yang melayani. Nah, istilah syarat dalam konsep Old Testament itu bermakna satu, melakukan pekerjaan pelayanan dan menjadi pelayan di dalam ruang kudus. Yang kedua, melayani itu membantu orang lain berhubungan dengan kedudukan yang lebih tinggi. Artinya melayani orang untuk sesuatu yang lebih tinggi ya. Kemudian pekerjaan yang dihubungkan dengan ibadah atau pelayanan. Jadi melayani itu bukan hanya bicara tentang sesuatu yang dilakukan di ruang kudus, membantu orang lain, tetapi juga menyembah Tuhan. Ya. Menyembah Tuhan. Dan yang terakhir itu melayani Allah itu sendiri. Istilah pelayanan ini, kalau kita cek Yeskiel 44 ayat 11 itu sebenarnya apa? Untuk believers. Bekerja di rumah Potifar bagi Yusuf itu merupakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dirinya sehingga Yusuf mengerjakan tugasnya dengan waspada. Be careful. Dan berharap Tuhan memberkatinya.
Yusuf menyadari bahwa bekerja adalah merupakan strategi untuk melayani Tuhan. Kenapa? Jangan sebut-sebut nama Yahweh Adonai Elohim di dalam rumah Potifar. Karena Potifar anti dengan nama itu. Tetapi bekerja itu adalah tempat yang terbaik untuk melayani Tuhan yang dilakukan oleh Yusuf. Sehingga ia semakin dipercaya untuk mengurus rumah tangga bahkan seluruh harta Potifar. Melayani ya. Bagaimana pertanyaannya untuk kita? Anda pemimpin, pelayan, atau bosi? Kalau kita bosi, sebentar lagi kita akan ketinggalan atau ditinggalkan oleh teman-teman sahabat kita dalam kepemimpinan ya. Yang ketiga, memiliki hati yang bijak. Tidak hanya mampu melakukan tugas, tidak hanya memiliki hati melayani, tetapi juga punya wisdom, punya kebijaksanaan. Yusuf sebagai pemimpin memiliki hati yang bijaksana terlihat melalui pernyataan yang dijelaskan di dalam Kejadian ya 39 ayat yang ke-6 itu. Ya. Segala miliknya, yaitu milik Potifar, diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain daripada makanan sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Artinya apa? Bijaksana. Dengan bantuan Yusuf, saya ulangi, dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apa selain makanannya sendiri, karena tradisi memang begitu waktu itu. Itu artinya apa? Yusuf memiliki hati yang bijaksana. Istilah bantuan diterjemahkan dari kutipan Alkitab Ibrani Perjanjian Lama ya. Beyat, dari akar kata yat. Gabungan dari kata be, participle preposition, dan yat. Noun common genitive singular construct. Secara gramatikal diartikan dengan bantuannya atau ketika berada dalam bantuannya. Jadi ayat 6 itu, dengan bantuan Yusuf atau ketika berada dalam bantuan Yusuf, maka Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanan sendiri. Jelas, merupakan ciri dari kepemimpinan yang berhasil. Wow, luar biasa. Yusuf menampilkan sesuatu yang patut ditiru di dalam webinar ini ya. Pernahkah Anda mendapatkan pujian dari leader Anda? Ketika diminta, reportnya dong. Saya butuh laporan nih. 3 hari ya, sehari Anda kerjain. Saya yakin leader Anda akan memberikan appreciate. Wow, you hebat. Laporanmu sudah diberikan belum pada waktunya. Jangan terjadi begini. Laporan itu pemimpin harus minta sampai 3 kali belum dikerja-kerjain. You fail. Kok bisa begitu? Iya. Profesionalisme untuk melihat successful leadership harus terlihat. Harus ada. Dalam pelayanan. Sorry to say ya. Pendeta-pendeta yang mendapatkan payroll dari jemaat lokal atau dari sinode, kamu perlu tahu bahwa dengan air mata dan darah jemaat itu mendapatkan uang dan memberikan persembahan. You jangan pikir bahwa persembahan yang kamu dapat itu sesuatu biasa. Mungkin ada orang yang sangat membutuhkan dana itu, tetapi dia mencintai Tuhan sehingga dia memberikan persembahan itu. Dan itu digunakan, diatur sedemikian rupa untuk memberikan payroll ataupun juga gaji kepada Anda. Nah, itu sebabnya harus bijaksana. Bijaksana dalam pelayanan. Kata kuncinya bantuan. Nah, istilah yad dalam konsep ancient Near East atau Timur Dekat kuno ini bermakna tangan dan lengan. Artinya begini, tangan dan lengan itu apa sih maksudnya? Tangan dan lengan itu begini. Tangan atau pergelangan tangan dan lengan bawah secara metafor mencakup kekuasaan. Makna metafor secara teologi artinya apa? Tangan Tuhan yang menunjukkan pengalaman bangsa Israel akan Tuhan dan Musa yang memainkan peran yang sangat menentukan. Artinya, Musa
memberikan bantuan kepada bangsa Israel dengan kekuatan kekuasaan Tuhan untuk mencapai satu tujuan. Kemudian mendeskripsikan kebesaran Tuhan, baik dalam penebusan atau dalam penghakiman umatnya. Artinya tangan kemurahan Tuhanlah yang melindungi bangsa Israel kembali dari pembuangan. Tapi jangan lupa di sisi yang lain tangan yang sama juga yang memberikan kemurahan itu yang mengayunkan penghakiman juga terhadap umat atau bangsa pilihannya yang tegar tengkuk. Kemudian perbuatan tangannya itu memberikan kesaksian. Dengan tangan Tuhan juga. Bagaimana dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Artinya dengan kekuasaannya. Ya. Jadi penting sekali untuk memperhatikan perbuatan tangan Tuhan yang merupakan tanda keilahian kasih sekalipun, kasih sekalian hukumannya, mercy dan kemurkaannya. Untuk apa? Menolong, membimbing umatnya di dalam rencana dan kehendaknya. Nah, dalam konsep New Testament, istilah yad ini bermakna kemenangan terhadap musuh. Kita ditolong Tuhan dengan tangan Allah. Nah, Yusuf tidak dapat mengatur makanan Potifar dikarenakan Yusuf adalah orang asing. Bukan orang Mesir di Potifar. Nah, Yusuf sebagai pemimpin yang bijaksana mengelola tugas yang diserahkan kepadanya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa ia saleh. Sehingga semakin disenangi oleh Potifar. Jadi jelas sekali ya, bahwa Yusuf adalah pemimpin yang memiliki hati yang bijaksana. Sehingga Yusuf mendapatkan kekuasaan yang begitu besar dari Potifar. Yang keempat, bersikap jujur dalam segala hal. Ayat 7-11. Nah, Yusuf sebagai pemimpin diperhadapkan dengan ujian yang begitu berat untuk membuktikan bahwa dirinya tetap dapat dipercaya. Nah, ujian kejujuran hidup itu terlihat melalui kesucian hidupnya. Jadi jujur itu is not about speak up, bukan hanya bicara, bukan hanya menyampaikan sesuatu, tetapi juga kejujuran itu yang dimaksudkan di sini terlihat daripada apa? Decision dia ketika sedang ada di dalam kondisi yang harus mengambil keputusan yang dirinya saja yang tahu bersama dengan Allah. Di mana risiko itu adalah risiko yang bersifat vertikalis. Yang kurang berisiko secara horizontalis sebenarnya. Ya. Kita perhatikan kejujuran hidup. Bukan kata-kata ya. Kejujuran hidup. Dalam artian bisa kata-kata tapi terimplementasi dalam sikap. Itu yang paling utama ya. Terlihat melalui kesucian hidup Yusuf. Dalam ayat 7-10 saya bacakan demikian. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa-apa yang di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya pada kekuasaanku karena selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, kata kuncinya ini berkata. Berkata dalam naskah Ibrani itu menggunakan kata wayomer. Merupakan gabungan participle conjunction dan amar, verb consecutive imperfect, orang ketiga maskulin tunggal. Secara gramatikal diartikan dan ia atau Yusuf telah berkata. Nah, ayat 8 menjelaskan bahwa Yusuf telah berkata kepada istri Potifar bahwa dengan bantuan Yusuf maka Yusuf tidak lagi mengatur urusan di rumah Potifar karena telah dihandle, di-take care, dituntasin sama si Yusuf. Hanya istri Potifar saja yang tidak diserahkan kepada Yusuf. Jadi dari sisi istri Potifar, cuma istrinya tidak diserahkan ke Yusuf. Dari segi makanan, cuma makanannya saja yang tidak diatur oleh Yusuf. Wow, keren banget. Nah, statement wayomer ini artinya Yusuf berkata ini merupakan tindakan yang aktif dan dinamis ya.
Satu tindakan yang dinyatakan Yusuf kepada Potifar yang menunjukkan argumentasi penolakan Yusuf. Jadi Wayomer ini sesuatu yang dikatakan kepada istri Potifar, Tante Poti. Untuk menolak apa? Berzina dengan istri Potifar. Dengan segala alasan. Jelas, ini merupakan ciri dari kepemimpinan yang berhasil. Nah, penggunaan istilah amar ini di konteks Timur Dekat kuno ya, bisa berarti berpikir, memerintah, menunjukkan pengetahuan, berbicara, atau mengusulkannya. Nah, istilah amar dalam konsep Old Testament, Perjanjian Lama ini dimanain sebagai ucapan atau kata-kata yang kreatif dari Tuhan untuk menciptakan. Itu pakai kata amar ya. Atau kata-kata kepada sesama, memperkenalkan hikmat atau petunjuk ya. Hukuman juga bisa ya. Memberikan adanya indikasi, instruction, melaksanakan tugas atau yang lainnya. Nah, Yusuf mempertahankan kesucian hidup untuk tidak berzina dengan istri Potifar dikarenakan adanya persekutuan yang erat dengan Allah. Yusuf sebagai pemimpin telah menunjukkan bahwa dirinya jujur. Jujur artinya apa? Terpercaya. Terpercaya. Dari mana taunya? Mampu menunjukkan kesucian hidup. Tidak berzina dengan istri Tante Poti. Ingat, dalam cerita Kejadian 39 itu, yang ada di rumah cuma Tante Poti dan Joseph. Sorry nih ya, biasanya kuda cari rumput. Kali ini rumput cari kuda. Dijelaskan bagaimana Yusuf itu menghindar sedemikian rupa. Sampai pakaiannya keluar dari tubuhnya. Demi untuk menghindar pemerkosaan yang dilakukan oleh Tante Poti terhadap Yusuf. Wow. Kalau bukan kekuatan roh Allah yang tinggal pada diri Yusuf, saya kira Yusuf tidak mampu. Ini menjadi warning bagi pemimpin kita, bagi kita sebagai pemimpin. Ada yang berkata bahwa kegagalan, kesuksesan dalam kepemimpinan tiga cinta, tahta, harta. Kira-kira begitu ya katanya. Nah, salah satunya adalah wanita ini yang disebut dengan cinta. Tapi Yusuf mampu memenangkan tersebut. Yang kelima, setia dalam menjalankan tugas. Memiliki kemampuan melakukan tugas, hati melayani, hati bijaksana, jujur dalam segala hal, setia dalam menjalankan tugas. Nah, saya kira ini penting buat kita untuk kita pahami bersama-sama. Yang kelima itu setia dalam menjalankan tugas ya. Ayat 11. Bagaimana Yusuf setia dalam menjalankan tugas dalam kesempatan webinar ini, saya ingin sampaikan kepada kita, Yusuf adalah orang yang sukses karena setia dalam menjalankan tugas. Pemimpin yang setia menjalankan tugas atau pelayanan dipercayakan kepadanya, hal tersebut terlihat ya. Pada ayat yang ke-11 dikatakan, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Artinya ini apa? Satu pekerjaan yang dilakukan to be continue. Nah, istilah melakukan dalam naskah Yunani itu menggunakan kata la asot. Gabungan kata le dan asah. Secara gramatikal diartikan apa? Dan untuk melakukan. Jadi tujuan daripada Yusuf itu adalah melakukan. Ketika ada di rumah Potifar. Nothing else. Bukan yang lain. Saya ulangi, bukan yang lain. Tetapi lebih kepada untuk melakukan tujuan. Kenapa? Karena asah itu secara parsing atau morfologi merupakan bentuk verb infinitif yang diterjemahkan untuk melakukan. Atau menjadi tujuan itu adalah melakukan. Nah, ini merupakan tindakan yang aktif dan dinamis yang dilakukan oleh Yusuf. Ayat 11 menjelaskan pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah Potifar. Tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaannya sekalipun
Tidak ada siapa-siapa di rumah Potifar. Jadi Yusuf tetap aktif dan dinamis untuk melakukan pekerjaannya di rumah Potifar sekalipun tidak ada orang lain yang melihat. Memperkuat kembali ini merupakan ciri dari kepemimpinan yang berhasil. Nah, istilah asah ini dalam konsep perjanjian lama ini bisa dimaknai sebagai apa? Bukan hanya melakukan tapi menciptakan. Juga untuk melakukan sesuatu seperti yang Allah rencanakan. Apalagi melakukan sesuatu dengan bebas karena memiliki hati untuk mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian bisa diartikan juga melakukan dalam artian berbuat baik. Melakukan dalam artian seperti bangsa Israel yang harus taat kepada Yahweh, maka demikianlah Yusuf melakukan tugasnya itu dengan sungguh-sungguh seperti dia taat kepada Yahweh atau Tuhannya. Menarik sekali. Nah, pernyataan pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Ini sama sekali mengcounter, menolak image, isu Yusuf seorang yang malas. Amsyong, pemimpin yang malas. Yang tidak setia menjalankan tugas. Ya. Yusuf adalah pemimpin yang aktif dan dinamis dalam menjalankan pekerjaan. Ini didukung dalam Kejadian 39 ayat 1-8 ya. Yang menjelaskan Yusuf selalu berhasil melayani, bijaksana, dan hidup jujur. Jadi jelas bahwa Yusuf adalah pemimpin yang setia dengan tugas pekerjaannya. Kemudian yang keenam adalah menunjukkan integritas yang tinggi. Ayat 12 sampai dengan 19. Yusuf setelah dibujuk berondong oleh istri Potifar untuk melakukan perzinahan tetap menolak. Namun hal tersebut tidak membuat istri Potifar mengurung niatnya. Yusuf bukan hanya diuji kejujuran kesuciannya, saudara-saudara, namun juga integritasnya. Coba kita lihat ayat 12 sampai 19 ya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Baju dipegang dan disuruh tidur loh, tidak ada orang. Cuma Tante Poti dan Joseph. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Lari keluar ini menunjukkan dia memiliki integritas. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf di sisinya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalnya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Istilah lari keluar dalam Kejadian 39 ayat 12 itu dipergunakan kata YYC. Nah, YYC ini secara gramatikal diartikan ia atau Yusuf dan ia atau Yusuf telah lari keluar. Menjelaskan bahwa istri Potifar memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan istri Potifar dan lari keluar. Jadi ya, Yusuf bukan hanya meninggalkan baju di tubuhnya dan mendekat atau memeluk istri Tante Poti, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya dari tubuhnya dan lari meninggalkan Tante Poti. Suatu tindakan yang aktif dan dinamis yang dilakukan oleh Yusuf kepada istri Potifar. Menunjukkan Yusuf tidak berzina dengan istri Tante Poti, sekalipun telah digodai berulang-ulang. Ayat 10 menjelaskan Yusuf digodai oleh istri Potifar dari hari ke hari, day to day. Seperti film aja nih, to be continue.
Lagi-lagi, ini merupakan ciri daripada kepemimpinan yang berhasil. Nah, integritas Yusuf itu diuji oleh istri Potifar dengan cara yang kasar. Gimana? Memaksa berzina dengan dirinya. Namun ditolak oleh Yusuf. Nah, penolakan tersebut mengakibatkan Yusuf direndahkan. Dengan nada yang sinis, saudara-saudara ya. Yusuf disebut sebagai hamba orang Ibrani. Integritas yang tinggi dari Yusuf tidak hanya mengakibatkan dirinya direndahkan atau didiskriminasi. Lu orang Ibrani, dasar lu orang Ibrani. Bukan hanya direndahkan dan diskriminasi atau didiskriminasi, namun juga difitnah, memperkosa. Hal ini dilakukan oleh istri Potifar untuk membangkitkan simpati dari pegawai yang lain dan untuk menjadikan suaminya demikian marah sehingga membunuh Yusuf. Integritas Yusuf terpelihara dengan tidak berzina dengan istri Potifar dikarenakan Yusuf setia kepada Allah. Dan Potifar, jadi bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada Potifar, dikarenakan Yusuf sebagai pemimpin berkomitmen untuk taat dan tidak berkeinginan untuk berbuat dosa. Yang ketujuh, menunjukkan adanya kewibawaan ilahi. Ayat 20 berkata, Yusuf adalah pemimpin yang memiliki wibawa ilahi terlihat melalui pernyataan Alkitab. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Jadi Yusuf itu sekalipun di penjara bukan di tempat yang ecek-ecek ya, tapi tempat yang spesial, yang istimewa, yaitu tahanan raja-raja. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Istri Potifar menuduh Yusuf memperkosa dirinya, mengakibatkan Yusuf di penjara. Sekalipun Yusuf tidak pernah memperkosa istri Potifar. Yusuf menderita di penjara karena mempertahankan kebenaran atau menolak berzina dengan istri Potifar. Ciri dari kepemimpinan berhasil. Nah, istilah raja ini, ya, Hamelek, secara gramatikal itu kalau diartikan ingin menjelaskan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Namun tempat Yusuf berbeda dengan narapidana lainnya. Yusuf dipenjara di tempat raja itu. Yakni tahanan-tahanan raja dikurung. Ciri daripada kepemimpinan yang berhasil. Nah, kewibawaan ilahi itu ada pada Yusuf. Mengakibatkan dirinya diperlakukan khusus. Sehingga dipenjara di tempat yang khusus. Bukan pada umumnya, tapi tempat yang khusus. Kenapa? Karena ada kewibawaan ilahi. Dipenjara di tempat para raja. Tidak mungkin itu terjadi kalau Yusuf tidak memiliki kewibawaan rohani. Yang terakhir, ciri yang terakhir, bersinergi dalam menjalankan tugas. Ayat 21-23, Yusuf adalah pemimpin yang mampu bekerja sinergi. Terlihat melalui pernyataan Alkitab pada ayat 21-23. Jadi tidak kerja sendiri ya, tapi dia bisa bersinergi. Kalau ilmu pengetahuan itu integrated. Ayat 21-23 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Istilah mempercayakan, wayitan. Ya. Secara gramatikal, itu menjelaskan dan ia atau kepala penjara telah mempercayakan. Ayat 22 menjelaskan ya. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Siapa itu? Yusuf. Tindakan telah mempercayakan yang dilakukan oleh kepala penjara itu merupakan tindakan yang aktif dan dinamis terhadap Yusuf. Lagi-lagi ini ciri daripada kepemimpinan yang berhasil. Yusuf dalam penjara sekalipun tetap dikenan atau disertai Allah. Sehingga dihargai kepala penjara. Penghargaan kepala penjara kepada Yusuf ditunjukkan dengan mempercayakan tahanan. Artinya apa? Berintegritas. Dan semua pekerjaan dalam penjara dikerjakan oleh Yusuf. Alhasil Yusuf mengerjakan tugas tersebut dikarenakan Yusuf dapat bekerja secara sinergis. Baik kepada kepala penjara maupun rekan-rekannya. Tuhanlah yang membuat Yusuf memiliki kemampuan untuk mengerjakan itu ya. Yusuf berhasil mengerjakan tugas dalam penjara. Jadi jelas, pemimpin
yang berhasil adalah pemimpin yang mampu bersinergi dengan semua orang. Kita lihat paralelisme prinsip-prinsip kepemimpinan Yusuf ini ya. Kejadian 1 ayat 2 itu sebenarnya paralel dengan Yosua 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Langsung saja saya artikan. Artinya apa? Keberhasilan dalam menjalankan tugas itu terjadi karena adanya penyertaan Tuhan. Nah, itu sebabnya setiap orang itu harus teguh berpegang pada perintah Allah dan janji-janjinya. Kemudian kita bisa cek juga selain ayat 1 sampai dengan ayat kedua, kalau kita cek Kejadian 39 ayat 3 sampai 5 itu sebenarnya paralel dengan Efesus 6 ayat yang ke-7 ya. Artinya gini, apapun yang dilakukan itu semestinya harus didasarkan pada komitmen untuk melayani. Bekerja adalah melayani, bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama, tetapi terlebih kepada Tuhan. Kemudian Kejadian 39 ayat 6 itu paralel dengan Roma 16 ayat 19. Artinya gini, perilaku bijaksana itu ditunjukkan dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab merupakan suatu tuntutan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kemudian Kejadian 39 ayat 7 sampai 10 itu paralel dengan Amsal 21 ayat 29. Artinya gini, setiap orang percaya harus berani berkata jujur dan berperilaku jujur, berpihak pada kebenaran maksudnya, sekalipun ada peluang untuk berbuat curang. Kemudian Kejadian 39 ayat 11 itu paralel dengan 2 Timotius 4 ayat yang ke-5. Artinya gini, setiap orang percaya atau pemimpin harus tetap setia dalam menjalankan tugas atau pelayanannya, sekalipun tidak ada yang mengawasi, bahkan sekalipun mengalami banyak kesulitan atau penderitaan. Kemudian Kejadian 39 ayat 12 sampai 19 paralel dengan 1 Timotius 6 ayat 14. Artinya, setiap orang percaya atau pemimpin rohani harus hidup tetap tidak bercela dan tidak bercacat, yang menunjukkan dirinya memiliki integritas yang tinggi sekalipun keadaan atau lingkungan mendesak untuk melakukan perbuatan dosa. Kemudian Kejadian 39 ayat 20 paralel dengan Filipi 3 ayat 17 ya. Artinya sekalipun Yusuf ada dalam penjara namun tetap menunjukkan kewibawaan ilahi. Buktinya Yusuf di penjara di tempat tahanan dan raja dikurung, suatu tempat yang tidak sama dengan tahanan pada umumnya ya. Nah, Paulus di dalam Filipi 3 ayat 17 itu mendeklarasikan dirinya untuk diteladani. Dalam hal ini apa? Dikarenakan adanya kewibawaan ilahi dalam hidup Paulus. Suatu contoh yang harus diikuti oleh umat Allah atau pemimpin Kristen di masa kini. Kemudian Kejadian 39 ayat 21 sampai dengan 23 paralel dengan 2 Timotius 2 ayat yang kedua ya. Artinya gini. Setiap orang percaya atau pemimpin dalam bekerja atau melayani harus mampu bersinergi atau bekerja sama dengan orang lain. Nah, bersinergi ini berarti memberi peluang bagi orang lain untuk bisa melihat. Artinya terlibat. Memberi kesempatan bagi orang itu terlibat untuk melakukan sesuatu. Tentu sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan ya. Ini menjadi kunci dari satu keberhasilan. Nah, sekarang kita lihat korelasinya ya untuk kepentingan kita dalam kerangka teologi sistematika. Secara kristologi Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang selalu menyertai, membuat berhasil dan memberkati segala sesuatu yang dilakukan umatnya. Secara eklesiologi, kalau kita cek Kejadian 39 ini secara keseluruhan, maka gereja atau orang percaya harus menjadi saksi yang baik sehingga dapat dipercaya oleh pimpinan dan mengerjakan tugas yang lebih besar. Gereja harus atau body Christ itu rajin bekerja, berpotensi, berhati pelayan ya. Kemudian bijaksana, jujur, setia, memiliki kewibawaan ilahi, mampu bekerja secara sinergis. Sehingga gereja ini rela berkorban bahkan menerima perlakuan yang tidak adil, namun tetap percaya Tuhan pasti menolong. Nah, dari segi hamartologi, Kejadian 39 ayat 1-23 ini ingin menjelaskan bahwa orang-orang percaya itu harus berani menolak dosa. Salah satunya adalah perzinahan, baik diketahui orang maupun tidak ya. Kesucian umat Allah itu harus tetap terpelihara, terjaga. Nah, kemungkinan itu nodai selalu ada, namun integritas yang tinggi akan membuat orang itu mampu tidak melakukan dosa. Sebagai eksekutif summary-nya, kepemimpinan berhasil adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melakukan sesuatu yang mendatangkan atau berbuahkan hasil ya, sebagaimana yang diharapkan. Ada 8 ciri ya. Memiliki kemampuan dalam melakukan tugas, memiliki hati melayani, memiliki hati yang bijaksana, bersikap jujur dalam segala, setia menjalankan tugas, menunjukkan integritas yang tinggi, menunjukkan adanya kewibawaan ilahi, dan bersinergi dalam menjalankan tugas. Nah, saya kira presentasi saya cukup.
Selanjutnya saya serahkan kepada the best host kita, Brother John, untuk ruang tanya jawab ya. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pemaparan materinya. Saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Langsung saja saya bacakan pertanyaan pertama di kolom chat. Dari Bapak Pendeta Ali Matius. Pak Hanas, mau tanya, bagaimana seorang pemimpin bisa mengakui kesalahannya seperti Daud saat ia gagal dan dikonseling Nabi Nathan, dan bagaimana bisa bangkit dari kegagalan sehingga menjadi pemimpin yang sukses mengatasi kegagalan dan pada akhirnya spiritual quality atau on fire. Iya, gagal itu bukan akhir. Itu perlu diketahui. Gagal itu bukan akhir, tapi gagal itu satu proses untuk menjadi lebih bijaksana. Sehingga orang itu tidak melakukan hal yang sama. Pemimpin yang selalu sukses juga berbahaya. Dalam artian begini, ada potensi untuk menjadi arogan. Namun kalau dia punya covering spiritual, sebutlah bapak rohani ataupun juga orang yang bisa menasihati, menolong dia, mungkin itu akan membuat dia terhindar dari arogansi spiritual. Jadi perlu dipahami bersama bahwa gagal itu bukan merupakan akhir. Tapi proses yang akan menjadi pembelajaran yang tak ternilaikan, yang membuat orang itu be careful, sehingga dia akan menjadi lebih pede, menjadi semakin bijaksana, menjadi semakin dewasa untuk mengambil step atau langkah-langkah selanjutnya. Walaupun saya harus mengatakan bahwa kegagalan itu tidak perlu dipelajari. Ya, tidak perlu dipelajari. Tidak perlu menjadi pencuri supaya tahu akibat daripada mencuri itu apa. Tidak perlu menyatakan bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis dengan harus terlebih dahulu mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Tidak perlu ya. Tapi pembelajaran terkadang terjadi pada diri seseorang untuk membuat orang itu menjadi lebih bijaksana dalam berkata, dalam berpikir, dan dalam bersikap. Kenapa? Pemimpin ketika ada di atas itu seperti malaikat. Benar dan salah selalu dinilai. Kenapa? Dia ada di atas puncak. Beda dengan orang yang biasa. Karena tidak ada followernya. Itu dampak daripada suatu kepemimpinan. Dampak dari suatu kepemimpinan kan pengaruh. Nah, ketika kita kesleo, komennya banyak sekali itu. Dan itu harus kita sadari sebagai hal yang normal. Kenapa? Waktu kita sukses, dampaknya juga luar biasa. Mau kesleo, mau sukses, sama-sama jadi good news. Gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pencerahannya. Pertanyaan selanjutnya di kolom chat dari Ibu Aide Poluan. Shalom, mohon penjelasan. Bagaimana top menyikapi situasi jika middle leader dan low leader kurang memahami tanggung jawab, sedangkan sudah berupaya sebijaksana mungkin? Baik. Bagaimana top leader menyikapi jika middle leader dan low leader kurang memahami tanggung jawab? Ya, harus dikasih kesempatan yang namanya waktu. Untuk memahami itu harus ada waktu. Berapa range waktu yang kita kasih? Berapa lama? Harus ada waktunya. Ya. Sembari waktu itu dikasih, harus ada juga yang namanya pembinaan. Ya. Untuk bisa melakukan tanggung jawab. Biasanya nanti dari waktu dan pembinaan ini kita akan temukan. Ini sebenarnya ini benang kusutnya dari mana sih? Betulkah
middle leader ini dan low leader ini tidak mengerti. Atau ada sesuatu yang menunjukkan dia sikap tidak mengerti karena ada faktor lain. Yang dia harapkan dengan tidak mengerti itu maka terjadi interaksi. Dengan interaksi itu maka yang menjadi keinginan middle atau low itu bisa didengar dan dipenuhi sehingga automatically middle atau low leader ini mengerjakan yang dimaksudkan oleh top leader. Artinya sudah digunakan waktu dan pembinaan ya. Yang ketiga, kalau tidak mengerti, dipikir lagi orang ini masih bisa dipakai atau enggak. Jangan kaget loh. Bukan hanya di dalam ministry, tapi juga dalam gereja itu berlaku. Wah, kok kejam sekali Bapak. Ngajar kepemimpinan berbeda dengan pemimpin yang lain. Iya. Hidup itu terbatas. Waktu yang disediakan juga terbatas. Artinya sesuatu yang mau dicapai, itu ada waktunya. Kita berorientasi pada tujuan. Walaupun leadership, kesuksesan bukan merupakan tujuan, tapi proses. Namun, keberhasilan itu tidak bisa hanya melihat prosesnya saja, tapi harus ada hasilnya. Jika sudah dilakukan pembinaan, limit waktu yang cukup, kalau orang ini masih bisa dipertahankan, digeser ke departemen yang lain, mungkin dia bisa lebih efektif. Udah digeser di departemen lain, masih belum bertanggung jawab juga. Dipojokkan, disudutkan. Sehingga dengan sendirinya orang ini keluar. Kok kasar begitu? Tidak kasar. Orang yang bekerja itu mendapat upah. Karena kamu mendapat upah, maka ada yang bayar. Karena ada yang bayar, maka ada sesuatu yang dijual. Apakah jasa atau barang. Ini circle. Bagaimana company bisa bayar? Bagaimana gereja bisa bayar? Kalau tidak ada produk yang dijual. Artinya kamu tidak melakukan tugas tanggung jawab kan? Mau dipecat, kita harus kasih pesangon sama kamu. Kalau begitu caranya, buat tidak betah sampai dia keluar. Sesuatu yang kecil dibesar-besarkan. Kok bisa begitu? Itulah sistem. Namun di dalam gereja pasti akan lebih smart. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pencerahannya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Hanas, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya. Shalom. Shalom, Ibu. Terima kasih karena jawaban tadi luar biasa. Memang begini Pak, permasalahannya di top leader sebelumnya, di periode sebelumnya, ya mungkin tidak menerapkan bagaimana tanggung jawab, sehingga baik middle maupun low mereka bekerja seperti ya, yang penting punya jabatan lah. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika ada pergantian kepemimpinan datang di periode baru, ya pemimpin yang baru itu yang jadinya kewalahan. Sudah berupaya semaksimal mungkin. Nah, kalau mungkin di instansi sekuler ya, penerapan tadi yang disampaikan oleh pembawa materi bisa saja, tetapi bagaimana di pemimpin gereja. Sementara juga SDM yang ada di
gereja lokal, gereja tertentu kurang. Ya. Mohon penjelasan lagi, Pak. Ya, ada dua jenis gereja yang harus kita ketahui sistemnya. Apakah pendeta di payroll atau tidak? Kalau pendeta di payroll, maka pendeta harus all out. Harus mampu menerjemahkan job desk itu dengan baik. Tentu lobby-lobby harus dilakukan. Karena ini pendeta di payroll loh. Ini kan terjadi lagi hangat di mana-mana ini, apalagi di masa pandemi ini. Pendeta-pendeta yang di payroll, pendeta-pendeta yang digaji, jemaat kan tidak ibadah ini. Akibatnya apa? Persembahan kurang. Ya, saya bicara padanya saja, ini case di tengah-tengah kita kan. Maka tidak bisa tidak, top leader harus menerjemahkan job desk dan harus mampu mendampingi middle ataupun low leader yang bersama dengan dia. Sebutlah majelisnya. Ataupun juga koordinator-koordinatornya. Lebih gampangnya mungkin secara general level 1, level 2. Ya, terutama level 1-nya. Kenapa? Iya, karena dia di payroll. Itu tanggung jawab dia. Tidak bisa tidak. Top leader harus bertanggung jawab. Kalau pendeta di payroll, maka hukumnya satu. Semua kegagalan di dalam menjalankan job desk itu ada pada tanggung jawab pendeta. Kok kejam sekali. Kok kejam sekali? Iya. Karena pemimpin adalah top leader di dalam gereja itu. Yaitu seorang pendeta yang di payroll. Perhatikan ya. Kemudian ada jenis gereja yang tidak di payroll. Pendeta tidak digaji kan? Bahkan pendeta menjadi volunteer. Pendeta justru keluar duit. Ya. Nah, dia tetap bertanggung jawab. Dia tetap bertanggung jawab. Biasanya dia akan mencari orang-orang yang homogen. Homogen dalam artian apa? Orang-orang yang punya hati dan kemampuan yang tidak perlu didukung secara finansial. Sehingga ini sama-sama berjalan dengan baik. Nah, job desk ini yang harus di sharingkan, harus dievaluasi, target-target yang harus dilihat ke depan apa yang harus dicapai. Dalam bentuk apa? Kebersamaan. Nah, itu sebabnya meeting-meeting ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bicara, discuss apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Nah, yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, pendeta yang di payroll di local church, digaji, hendaknya menyadari bahwa dia orang yang patut untuk mendapatkan impresi atau tekanan lebih. Saya tidak menakut-nakutin loh, tapi itu dalam konteks kewajaran. Gitu ya. Sebaliknya, pendeta yang tidak di payroll, bukan berarti saya berkata dia akan lebih enjoy, tidak. Justru dia sudah membuktikan dirinya sebagai orang yang berdedikasi tinggi. Tidak di payroll, duitnya keluar, tenaganya keluar, apa yang dia punya dia beri. Dan dia akan membangun network untuk mengerjakan tanggung jawab itu dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih untuk solusinya. Ya, terima kasih, Ibu. Memang real di mana-mana ini. Begitu ya? Iya. Iya. Jadi memang discuss tentang tanggung jawab ini menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam kepemimpinan ya. Iya. Ya, thank you. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pencerahannya. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Hanas, waktu dan tempat saya persilahkan. Bisa di-unmute mic-nya. Silakan Pak Teddy.
Saya lagi di jalan, Pak Anas. Oh, lagi di jalan, ya. Puji Tuhan. Brother Douglas mungkin? Atau mungkin saudara-saudara ingin memberikan masukan, dengan senang hati kita akan mendengarkan sebagai penambah kekayaan hikmat buat kita di dalam kepemimpinan, khususnya successful leadership ya. Dr. Anas, saya mau tanya. Begitu. Ya, silakan Pak. Bagaimana seorang dalam perusahaan itu kan kadang-kadang ada namanya konflik by management ya. Jadi pemilik itu selalu mengcompare atau mengadu manajer satu dengan manajer yang lain agar ada persaingan gitu. Tapi intinya kan jadi kita sama level itu jadi kayak gimana ya, secara psikologis jadi gak dekat, terbatas. Cara bicaranya juga kurang. Nah, ini yang saya alami juga sih di perusahaan saya. Jadi teman saya boleh bikin produk yang saya handle. Nah, itu yang jadi masalah kadang-kadang. Jadi kesannya sengaja diadu supaya para pimpinan ini yang di atas level saya ini tidak menyatulah dalam tanda petik atau kerjasama. Karena pemimpinnya, owner saya kan hanya punya modal dalam arti kata. Dengan teknologi, pengetahuan ya kita ini di level manager. Menurut Dr. Anas gimana cara menyikapinya? Iya. Jadi konflik by management itu sebenarnya kan diciptakan karena owner tidak memiliki power atau kekuatan mengelola bisnis itu sebenarnya. Dia mungkin saja tidak paham, tidak mengerti produk apa sebenarnya yang sedang dijual. Cuma dia ada ide dan juga mungkin dia secara financial strong sekali ya menentukan. Kita orang yang bekerja istilahnya makan gaji lah. Bagaimana ini bisa sehat? Nah, pertama harus dilihat bahwa kesempatan itu peluang. Peluang dalam artian memang harus berkompetisi, tidak bisa tidak. Tidak bisa dihindari itu. Karena itulah modal yang dimiliki oleh owner. Dan ketika kita di-compare dengan yang lainnya, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Orang yang punya duit banyak keluar untuk satu bisnis, tentu berharap untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenapa? Karena mungkin saja duit yang keluar banyak itu bukan duitnya semua, bisa saja dia pinjam dan lain sebagainya untuk satu modal bisnis loh. Ingat baik-baik bahwa ketika bisnis itu pilot, maka karyawan employee harus tetap dibayar. Dalam kondisi pilot sekalipun loh ya. Walaupun keuntungan juga kadang-kala tidak diketahui secara persis oleh karyawan. Berapa besar keuntungan yang didapatkan oleh company itu. Yang pasti kalau company untung, dapat profit yang besar, lebih untung di pemilik, penanam modal, sebutlah begitu ya. Sementara yang kerja ya kita segitu-segitu aja. Kalaupun ada bonus juga sebenarnya ya bonus yang terukur lah ya. Karena prestasi itu sesuatu yang wajar atau sesuatu yang normal. Jadi pertama yang perlu diketahui bahwa prinsip diadu itu hampir dapat dikatakan tidak pernah tidak ada. Walaupun dengan cara yang berbeda. Ada yang lebih smart, ada yang lebih kasar. Kenapa? Karena memang semua pemilik perusahaan, semua investor, semua orang yang menanam modal, orang yang duit lah, sebut begitu ya, sangat mengharapkan keuntungan yang lebih besar. Caranya gimana? Ya salah satunya yang dipergunakan itu, mengcompare. Yang kedua, hati kita tidak boleh lemah, hati kita tidak boleh kecil. Tetap harus dengan bijaksana, harus ada area yang ditutup rapat, harus ada area yang bisa dibuka, walaupun tidak terlalu lebar. Sesuatu yang private, yang perlu kita jaga, memang harus kita jaga. Sesuatu yang kita buka, dalam konteks kewajaran, memang perlu kita buka. Nah, saya kira dengan hal yang seperti ini,
maka kita akan bisa tetap bertahan atau survive. Ingat bahwa pemilik dengan pekerja itu dua hal yang berbeda. Resiko dari pemilik lebih besar daripada orang yang bekerja. Walaupun orang yang bekerja mendapatkan uang umumnya tidak lebih besar daripada pemiliknya. Tetapi orang tidak bisa menggaji jika tidak ada profit dari apa yang dijual atau dikerjakan. Saya kira begitu Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pencerahannya. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya langsung atau memberi masukan, bisa langsung di-unmute mic-nya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dr. Hanas, saya bisa tambahkan sedikit. Silakan Pak. Jadi gini, misalnya saya ini kan ada berbagai divisi, setiap divisi ada product manajernya. Karena mungkin teman saya itu background-nya mungkin chemical, dia bisa formulasi, dia bikinlah produk yang ada di divisi saya. Nah, kemudian saya diamkan saja. Begitu dia sudah mulai jalan besar, dia invest alat, dan tanda petik, saya ini orangnya juga agak nakal juga. Selama dia proses, saya udah komunikasi dengan supplier import. Jadi saya langsung import barang yang sama yang dia bikin dengan harga yang kompetitif. Jadi dia tuh sudah bikin, udah keluar investasi, ya kan? Kemudian ya karena saya barang saya lebih bagus, lebih ini, akhirnya digeser. Kira-kira etis nggak tindakan saya, Pak? Jadi sengaja saya biarkan, udah mulai setengah besar, udah invest alat, saya baru import barang yang sama. Dan saya bisa menggantikan barang yang dia bikin. Jadi akhirnya produksi dia jadi turun atau mengecil. Menurut Dr. Hanas, etis nggak tindakan saya? Untuk kepentingan perusahaan Bapak, saya kira itu wajar. Demi untuk mempertahankan perusahaan Bapak kan sebenarnya itu kan. Itu teknik yang harus dilakukan. Menyelamatkan perusahaan kan. Begitulah. Nah, ya. Kalau dia akan melakukan sesuatu lagi yang lain, saya kira itu sesuatu yang wajar, normal. Karena pada prinsipnya tidak ada orang yang mau rugi, Pak. Semua orang pengen apa? Pengen untung. Dan dulu ya, kita kalau bisnis ya, misalnya ada elektronik, sebaiknya jangan jual elektronik lagi. Jual barang yang lain, karena sudah ada alat elektronik. Begitu kan? Itu prinsip bisnis dulu ya. Kemudian masuk sekitar tahun 80-an mungkin begitu ya. Wah, justru lain. Sepanjang jalan itu elektronik semua. Begitu kan? Nah, timbul pertanyaan, kenapa orang itu berani? Ternyata prinsipnya apa? Silahkan pilih. Orang datang ke satu tempat, dia tahu itu alat elektronik semua di tempat itu. Jejer semua, tinggal pilih. Suka-suka kita dengan harga yang sudah ditentukan oleh penjual. Nah, efeknya ternyata apa? Efeknya adalah kemampuan berkompetitif. Barang sama, silahkan pembeli yang mau beli yang mana. Dan itu sesuatu yang normal, yang wajar ya. Lagi-lagi dalam konteks apa? Untuk mendapatkan profit bagi kepentingan perusahaan. Yang bisa saya sampaikan sejauh ini, begitu Pak. Terima kasih, Dr. Hanas. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Dr. Hanas untuk pencerahannya. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Hanas atau memberi masukan, waktu dan tempat, saya persilahkan. Silakan teman-teman yang mau berkontribusi, memberikan penguatan mungkin. Saya Pak menambahkan sedikit. Mohon maaf waktunya ya Pak. Ya, silakan. Habis ini Pak Hendrik ya, Hendrik KW. Oh silakan Pak, sudah nggak apa-apa. Lanjut saja Pak Hendrik. Oke, saya mungkin tadi tidak dengar. Silakan Pak Hendrik. Enggak, you kan tadi mau minta, biar tuntasin dulu. Masih ada waktu kita Pak, kita masih ada waktu. Silakan.
nggak, saya hanya perbandingan aja gini. Tadi ini sedikit pengalaman aja tentang kepemimpinan yang berhasil Yusuf ya. Ketika dia diserahkan penuh, kecuali yang 2 hal tadi itu, ini kan luar biasa. Tadi sebelum saya ikut di Zoom ini, saya sedang berbicara dengan orang yang sepertinya seperti itu. Karena dia adalah sebuah middle leader di suatu perusahaan, dan sampai sekarang pensiun dia mendapatkan poin-poin itu. Jadi dan di dalam hal ini banyak sekali hal-hal yang dia jumpai, sampai ini kita berbicara tentang leader di perusahaan, tidak berbicara tentang kepercayaan. Jadi dia menghadapi hal-hal yang namanya santet dan lain sebagainya untuk menghadapi dan memberikan kepercayaan yang sudah diberikan bosnya kepada dia gitu. Jadi sampai sekarang dia sudah umur 60 lebih, sudah sakit-sakitan, tapi dia boleh menuai hasilnya gitu. Ya artinya ketika dia harus berpisah, dia dengan dirayakan, terus keluarganya dijamin kesehatannya lain sebagainya. Artinya nilainya gitu bahwa apa yang selama ini dia lakukan untuk memberikan kepercayaan penuh atas kepercayaan bosnya itu benar-benar diberikan yang terbaik karena usahanya itu. Cuma cerita. Jadi begitu tadi saya cerita dengan Yusuf yang sering kali kita dengar, tapi tadi luar biasa pembahasannya, dan saya teringat kepada hal yang barusan saya ngobrol tadi, bahwa orang itu menurut saya sudah melakukan apa yang Yusuf lakukan, tapi dalam hal pekerjaan gitu, kepemimpinannya di dalam pekerjaan, dan hasil-hasilnya untuk masa sekarang ketika dia sudah berhenti, dia mendapatkan dari pimpinan tertinggi dalam hal ini bosnya. Udah itu aja sih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Hempri memberikan pengakuannya. Silakan Pak Hendrik. Oh ya. Terima kasih buat lusukannya Pak Anas. Saya sebetulnya banyak melihat, bahkan banyak juga membaca tentang buku-buku tentang leadership. Salah satunya yang tren disebut-sebut itu adalah John Maxwell ya. Dan saya punya buku ini. Ada beberapa bukunya sama saya, termasuk yang 360 itu tapi dalam bahasa Inggris. Saya mencermati pemimpin-pemimpin baik sekuler maupun dalam pemimpin rohani ini sebenarnya beda-beda tipis. Beda-beda tipis antara pemimpin sekuler, pemimpin dunia dengan pemimpin rohani. Nah, saya membandingkan dengan pemimpin sekuler itu dengan pimpinan Yesus. Yaitu ada bukunya yang disebut On Jesus Leadership. Bisa ada bukunya ini. Ya. Jadi saya melihat, memperbandingkan antara pemimpin sekuler dengan pemimpin rohani itu dengan berpatokan atau berpedoman pada pimpinan atau pelayan yang Yesus lakukan, sebenarnya tidak beda jauh. Cuma orientasinya berbeda itu untuk urusan duniawi, tapi Yesus adalah urusan rohani. Maka yang saya lihat di sini bahwa pemimpin-pemimpin rohani dengan pemimpin-pemimpin sekuler itu di zaman now sekarang ini itu sepertinya sudah tidak ada perbedaan. Sudah nggak ada perbedaan. Ya, nggak ada perbedaan lagi. Artinya orang-orang yang rohani ini sudah mengikuti cara-cara kepemimpinan duniawi. Salah satu contoh, di dalam pemilihan-pemilihan, misalnya katakanlah sinode ya, ada mubes-mubes yang dilakukan, itu sudah tidak beda dengan kepemimpinan atau cara-cara dunia. Misalnya money politik juga sudah terjadi di dalam soal memilih kepemimpinan rohani itu. Dan cara-cara dunia itu, politik itu sudah masuk ke dalam, diadopsi oleh
pemimpin-pemimpin rohani demi memperjuangkan supaya dia goal menjadi seorang pemimpin. Jadi dia menggunakan dengan menghalalkan segala cara. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi di dalam kepemimpinan rohani. Maka Yesus itu harus menjadi contoh, menjadi teladan dalam kepemimpinan. Maka disebut dalam buku ini adalah pemimpin pelayan. Jadi harusnya kita ini di dalam dunia rohani harus kita bedakan dengan pimpinan duniawi. Pemimpin pelayan itu adalah orang yang tunduk, takluk, taat kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada kecenderungan sebenarnya pemimpin itu sudah mereka tidak mau lagi turun. Mereka mau tetap di sana. Sehingga dulu Pak Sudomo pernah juga nyanyi begini, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ini saya ingat sekali dulu, Pak Sudomo dulu nyanyi seperti itu. Kemesraan ini jangan cepat berlalu. Artinya kalau boleh kedudukannya sebagai seorang pemimpin itu jangan sampai bergeser, kalau boleh bertahan sampai selama-lamanya. Ya. Sementara sebenarnya masih banyak generasi-generasi muda yang bisa dikedepankan atau dimajukan atau diangkat untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ini persoalan-persoalan kita di dalam dunia rohani ini yang bagaimana di dalam dunia rohani itu sudah terkontaminasi dengan cara-cara dunia. Nah, yang kedua, ada pemimpin one man show. Ya, semuanya dia semuanya. Ya. Apa yang dikatakan sudah itu yang dia katakan. Kalau A harus dilakukan oleh dari top leader itu sampai ke middle leader. Jadi apa yang dia katakan A itu sudah itu harus dilakukan. Salah atau benar, pokoknya ikutin apa maunya dia. Nah, itu yang kemarin saya ngomong sama waktu kemarin hari Jumat. Ya, itu sifat-sifat otoriter seperti itu. Sehingga semua yang dibawa top leader ini harus mengikuti apa yang dia mau semuanya. Tapi pada akhirnya hasilnya tidak maksimal kalau saya memperhatikan gitu. Karena orangnya sifatnya one man show. Semua harus dia yang dilakukan. Semua harus apa yang dia katakan itulah yang benar harus dilakukan oleh bawahannya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang seharusnya tidak boleh terjadi di dalam kepemimpinan rohani. Kalau kita meneladani kepemimpinan Yesus, pemimpin pelayan. Saya membaca mungkin Pak Hanas pernah baca juga ya. Saya suka sekali membaca itu. Maaf ya, ini napas saya agak ngos-ngosan nih karena masih dalam pemulihan dari COVID. Iya. Saya baca apa yang dikutip oleh John Maxwell. Dia bilang begini. Seorang penulis buku yang namanya Bruce Larson. Bruce Larson ini menulis sebuah buku Wind and Fire. Angin dan api. Angin dan api. Jadi dia tulis di sini ada burung-burung besar. Burung-burung besar itu terbang menempuh jarak jauh, melintasi benua-benua. Mempunyai 3 kualitas yang menonjol. Pertama, mereka menggilir kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu digilir. Burung-burung ini namanya burung-burung bangau itu terbang melintasi beberapa benua. Jadi mereka terbang membentuk seperti segitiga. Ya, mungkin bisa dimengerti ya, segitiga. Setiap penerbangan itu ada yang di depan. Ada leadernya di depan. Ketika di depan itu mulai mundur, maka ada yang maju lagi satu. Itu. Beberapa saat itu terbang beberapa mil itu sering bergantian gitu loh. Sering bergantian. Jadi sampai mereka tiba sampai pada tujuan. Yang saya mau ceritakan di sini bahwa memang seyogianya seperti itu. Pemimpin-pemimpin itu harus mencontoh ini burung bangau yang terbang ini. Iya, melintasi benua. Satu lelah, kemudian dia mundur sedikit, lalu maju lagi satu. Dan seterusnya.
secara bergantian gitu. Secara bergantian. Nah, kalau burung-burung seperti ini saja bisa mengatur sistemnya, terbangnya, bisa saling bergantian, masa kita sebagai manusia, apalagi pimpinan-pimpinan rohani, tidak mau kalau sudah duduk di satu posisi, tidak mau lagi turun, ya, tidak memberi kesempatan kepada yang lain. Kalau burung saja saling memberi kesempatan, bagaimana kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani mau menyadari, sehingga ada yang sampai 42 tahun jadi pemimpin, wah, ada yang 30 tahun, ya. Sudahlah, kita jangan bicara Soeharto 32 tahun. Tapi dalam yang saya bicarakan ini adalah bagaimana pemimpin rohani harus memberi kesempatan kepada yang lain. Masih banyak orang yang berpotensi, ya, untuk menjadi pemimpin yang perlu kita arahkan supaya betul-betul di dalam sebuah organisasi itu bisa berhasil seperti apa yang tadi dipresentasikan oleh Pak Hanas tadi itu. Bagaimana Yusuf bisa berhasil di dalam hidupnya sehingga dia menjadi seorang top leader, ya, nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan, kita sebagai mungkin di antara kita ada sebagai calon-calon pemimpin, bahwa kalau Tuhan mengangkat kita, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau kita mengangkat diri, itulah yang paling berbahaya. Ada orang juga cari kedudukan di gereja. Saya pernah ngomong dulu, kalau ada orang cari kedudukan di gereja, bawa saja kursi masing-masing di rumah ke gereja, duduklah kau di situ. Ya, kalau mau cari kedudukan di gereja. Jadi di gereja itu bukan cari tempat kedudukan. Di gereja itu tempat pelayanan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, ya layanilah. Mungkin karuniamu sebagai worship leader, atau mungkin engkau punya talenta main musik, atau kau sebagai seorang pengkhotbah yang baik, ya, yang sudah belajar tentunya seperti Pak Hanas, udah jungkir balik dalam soal belajar teologi maupun belajar sebagai pemimpin, sebagai pemimpin. Itu perlu dipertajam semuanya itu supaya betul-betul kita memimpin itu adalah pemimpin yang betul-betul adalah yang diangkat oleh Tuhan. Saya kira Pak Anas, itu dulu saya. Terima kasih Pak Hendrik, masukan yang sangat baik, memperkuat khasanah daripada successful leadership ini, bahwa pemimpin duniawi berbeda dengan pemimpin rohani. Pemimpin dunia status quo, untuk geser regenerasi sangat sulit, sehingga merasa bahwa kepemimpinan itu merupakan satu kemesraan yang tidak boleh ditinggalkan ataupun cepat berlalu. Sementara pemimpin rohani adalah pemimpin yang harus membangun network, membangun regenerasi yang tidak bersifat diktator. Sepakat, dan saya menyatakan juga dalam kesempatan ini bahwa regenerasi harus terjadi dalam kepemimpinan, cuma yang jadi permasalahan adalah suksesi kepemimpinan harus dipersiapkan. Regenerasi tidak terlalu penting tanpa mempersiapkan pemimpin itu. Artinya pemimpin yang akan diberikan tongkat estafet untuk melakukan tugas kepemimpinan itu adalah pemimpin yang sudah memenuhi kualifikasi spiritual, memiliki kualifikasi skill, dan juga memiliki kualifikasi eksperimen. Kenapa menjadi penting? Supaya dia tidak menjadi pemimpin yang copy paste. Ada ide brilian karena ada darah segar yang baru yang membuat kepemimpinan itu bisa berjalan dengan baik, ya. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini, bersyukur. Terima kasih untuk teman-teman sahabat yang sudah bersama-sama. Saya kira cukup untuk waktu kita, dan kita akan bertemu kembali di hari Jumat, ya, bersama dengan Pastor Roni Worang untuk materi-materi yang selanjutnya. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikannya. Hormat saya dari Pendeta Dr. Hanas DTH yang sudah menjadi pembicara pada malam ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri dengan doa.
Kami bersyukur padamu Bapa untuk segala kebaikan, kemurahan, dan cintamu. Engkau ajaib, dahsyat, hebat, dan luar biasa. Terima kasih untuk pertemanan persahabatan malam ini. Kami bisa menyelesaikan sesi yang kedua dari kepemimpinan tanpa batas, yaitu successful leadership. Terima kasih Tuhan untuk semua teman-teman sahabat. Kami percaya bahwa webinar ini berguna untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Allah, mengakhirinya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.